Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Materi hari ini tentang mereview bab 1 IPS kelas 7. Sebelum kita mulai materi tersebut, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antara ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kondisi saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu saling melengkapi, complementarity, kesempatan antara intervening opportunity, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen peta bertujuan untuk mempermudah penggunaan dalam membaca atau menggunakan peta. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Orientasi utara adalah suatu teknik untuk menyamakan arah kedudukan peta dengan medan sebenarnya. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang berbentuk poligon segi banyak yang menutup. Simbol area adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Garis astronomi adalah garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Indonesia terletak antara 95 bujur tengah sampai dengan 141 bujur tengah dan 6 Celcius lintang utara sampai dengan 11 Celcius. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Secara geologi, Indonesia terletak pada zona tumbukan antara lempeng. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang sangat besar. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Bentuk muka bumi Indonesia adalah dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang, sebarannya tidak merata, dan kualitasnya masih rendah.
Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas tetapi tidak tersebar secara merata. Indonesia merupakan negara dengan terumbu karang terluas di dunia. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 corak yang berbeda-beda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wilayah fauna Indonesia tengah atau disebut wilayah fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Di Indonesia, hutan heterogen antara lain terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya, hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk rehabilitasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contohnya, hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus. Hutan rawa adalah salah satu jenis hutan di Indonesia. Selanjutnya, hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hutan sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Hutan sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan merengas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Bisa ditemukan baik di dataran tinggi dan dataran rendah. Hutan bakau adalah hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut sebagai pemecah dan penahan ombak dan tempat tinggal alam ikan-ikan kecil. Hutan hujan tropis adalah hutan hujan. Ini sangat terkenal sebagai jenis hutan di Indonesia karena kepulauan Indonesia yang banyak memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi dan temperatur rata-rata tinggi. Hutan lindung adalah hutan yang memiliki fungsi untuk melindungi, menjaga kelestarian tanah dan air yang terdapat pada suatu wilayah. Hutan suaka alam adalah hutan alam yang berupa kawasan hutan dengan sifat-sifat khas. Ini berfungsi untuk melindungi kondisi alam hayati
atau jenis tumbuhan, serta ekosistem juga hewan tertentu. Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu hutan cagar alam dan hutan suaka marga satwa. Hutan wisata. Hutan wisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam hal pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata ada beberapa, yaitu berupa taman wisata, taman baru, serta taman laut. Sampai di sini review bab 1 IPS kelas 7. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.